Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita membaca surat pendek yaitu surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebelum masuk di materi, Bapak akan mengucapkan dulu. Oka, Vito, Haji, Rona, Alhamdulillah. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Belum tahu. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang surat An-Nahl ayat 114. Untuk akan membuka materinya. Nah, pengertian tentang surat An-Nahl. Surat An-Nahl adalah surat ke-16 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 128 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini dinamakan An-Nahl yang berarti lebah karena di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu wahyukan kepada lebah. Lebah adalah makhluk Allah yang banyak memberikan manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al-Quranul Karim. Madu berasal dari macam-macam sari bunga dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Nah, Bapak akan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru nikmatallahi in kuntum iyya ta'budun. Maka makanlah yang halal lebih baik dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jadi di dalam surat An-Nahl ayat 114 kita disuruh untuk memakan makanan yang halal dan rezeki yang Allah berikan. Nah, di dalam tafsirnya pun berkata, maka makanlah wahai orang-orang mukmin dari apa yang Allah berikan kepada kalian dan menjadikan halal lagi baik bagi kalian, dan syukurilah nikmat-nikmat Allah yang terlimpah pada kalian dengan mengakuinya dan mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Jika kalian adalah orang-orang yang tunduk kepada perintahnya, juga mendengar dan taat kepadanya, kalian hanya beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Jadi kita harus sebagai orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin, kita harus mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak boleh menduakan Tuhan, karena hanya Allah lah Tuhan kita satu-satunya. Dari materi hari ini tentang surat An-Nahl ayat 114, kita belajar bahwa kita harus memakan makanan yang halal dan bergizi, seperti contohnya tadi madu. Madu adalah makanan halal yang diberikan Allah kepada kita agar ketika kita memakannya atau meminumnya menyehatkan tubuh kita. Madu itu adalah salah satu makanan halal yang diturunkan kepada kita di muka bumi ini. Terus mengkonsumsi makanan tidak hanya dari bentuknya yang sudah halal, tetapi juga makanan yang baik. Thayyib. Halalnya makanan dilihat berdasarkan 3 hal berikut ini, yang terdiri dari halal wujudnya, zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara pengolahnya. Nah, yang dimaksud cara memperolehnya adalah cara kita mendapatkan makanan, yaitu dengan cara yang baik, tidak dengan mencuri ataupun mengambil punya seseorang. Terus halal cara pengelolaannya yaitu ketika kita
kita mengolah makanan, kita harus mengelolanya dengan baik dan benar. Tidak boleh dicampurkan bahan-bahan atau apapun yang merusak tubuh kita. Adapun kategori makanan yang halal sebagai berikut. 1. Semua jenis makanan yang tidak diharamkan Allah dan Rasulnya. 2. Semua jenis makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. 3. Semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak masuk akal, serta tidak merusak moral kita. Nah, semua jenis makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan itu boleh dimakan oleh kita. Tapi yang kotor atau menjijikkan kita tidak boleh memakannya, seperti bangkai. Terus semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal dan serta tidak merusak moral dan akidah. Contohnya tidak mendatangkan mudarat itu tidak membahayakan diri kita, terus tidak membahayakan kesehatan tubuh kita. Contohnya ketika kita makan makanan yang halal, kita harus pandai-pandai memilih, jangan sampai ada makanan yang membahayakan tubuh kita dan atau merusak akal kita. Contohnya kita makan makanan yang haram itu bisa merusak akidah dan moral kita, itu akan mengalir di darah kita sepanjang hidup kita. Terus apabila makanan yang halal, kita juga diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang thayyib. Pengertian istilah thayyib ini adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Nah, jadi makanan yang thayyib itu adalah yang mendatangkan manfaat bagi tubuh kita. Contohnya seperti sari madu tadi. Madu itu menyehatkan tubuh kita atau menghilangkan racun-racun dalam tubuh kita. Madu pun bermanfaat bagi kita, yaitu menyehatkan tubuh kita, menyehatkan akal pikir kita, dan menyehatkan moral dan akidah kita. Nah, setelah itu Allah menyatakan umat Islam berdasarkan surat An-Nahl ayat 114, kita harus mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah yaitu kita harus selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan, sedikit maupun banyak. Nah, setelah saya sampaikan materi dari awal sampai akhir, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, tidak ada yang ditanyakan. Bapak akan memberikan kertas. Di sini terdapat pertanyaan dan jawaban. Siapa yang dapat pertanyaan dan apabila kalian dapat jawabannya, kalian harus membacanya. Nih. Coba, siapa yang mendapat pertanyaan? Saya, Pak. Coba, Pak. Hewan yang dilarang buat dimakan. Nah, siapa yang dapat jawabannya? Jawabannya yaitu hewan anjing, babi, dan ular. Nah, terus? Saya, Pak. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Tuhan? Jawabannya dari saya dengan mengucap alhamdulillah. Nah, jadi tadi pertanyaan dan jawaban itu saya akan simpulkan kenapa anjing, babi, ular tidak boleh dimakan. Mereka adalah hewan-hewan yang dilarang dimakan oleh manusia, sebab seperti ular dia bertaring, anjing airnya najis dan dia bertaring. Jadi di dalam tubuh babi terdapat banyak cacing pita dan dia memakan kotor-kotoran. Tapi kita boleh memakan makanan yang haram ketika kita dalam keadaan terpepet. Contohnya ketika kita dalam keadaan perang, salah satu di kalian ada yang jadi tentara, ketika kalian bahan makanan kalian habis, kalian boleh memakan yang haram tapi dalam keadaan kepepet. Jadi ketika kalian perang tidak ada makanan, kalian menemukan ular, kalian makan tidak apa-apa. Tapi ketika kalian sedang makan, kalian melihat ada makanan haram lewat, kalian harus memuntahkan makanan haram yang itu yang ada di mulut kalian. Kalian harus mengejar makanan halal itu, contohnya seperti daging rusak. Nah, terus tadi bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Tuhan, yaitu dengan mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena mengucap alhamdulillah itu adalah bentuk kita mensyukuri nikmat Tuhan. Contohnya ketika kita beres makan, terus menjual barang atau yang lainnya lah, pokoknya kita harus mengucapkan alhamdulillah, yaitu
alhamdulillah itu adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Jadi di dalam materi surat An-Nahl ayat 114 ini kita disuruh untuk memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Jadi setelah Bapak sampaikan materi hari ini, jangan lupa dirangkum materi hari ini, dikerjakan tugas-tugasnya, dibaca materi-materi selanjutnya, serta jangan lupa dihafalkan surat An-Nahl ayat 114. Pertemuan besok kita akan tes satu persatu. Mari kita tutup materi pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.